Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita buka sesi kita pada kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang isim ma'rifat yang selanjutnya, yaitu isim dhamir atau biasa yang kita sebut dengan kata ganti orang. Oke, kita tetap di penjelasan kita yang kemarin ya. Kita kemarin sudah menjelaskan tentang isim yang menunjukkan keumuman atau isim nakirah, dan selanjutnya yaitu isim ma'rifat atau yang menunjukkan makna khusus, yang kita sudah membahas 4 daripada isim yang menunjukkan khusus ini. Kemarin ada tandanya yaitu alif lam, yang kedua yaitu isim mausul, selanjutnya yaitu isim isyarah, dan kita juga sudah membahas kemarin isim alam. Sekarang kita akan membahas yang namanya isim dhamir. Oke. Nah, isim dhamir, apa itu isim dhamir? Ya, isim dhamir bisa disebut juga dengan kata ganti. Ya, dan dhamir juga sering dikenal dengan kata yang menunjukkan makna ia, kamu, saya, kita, mereka berdua, mereka semua, dan sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk yang menunjukkan kata ganti. Oke, kata ganti ini sangat banyak sekali dalam bahasa Arab. Nah, kata ganti ini bisa menunjukkan bahwa sebuah isim itu sudah memiliki makna khusus. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita ngomong saya, kamu, dia, berarti orangnya sudah tertentu ya, orangnya jadi sudah jelas, tidak ada pertanyaan lagi ya. Aku ya sudah jelas saya, kamu ya sudah jelas kamu, dia, mereka, dan mereka juga sudah jelas. Oke, jadi pada dasarnya isim dhamir itu adalah isim makrifat atau isim yang menunjukkan kejelasan itu dalam bentuk kata ganti orang, saya, dia. Nah, hal ini bisa terjadi, bisa saja berbentuk orang hidup ya, atau makhluk hidup ya, seperti kita, kamu, terus dia. Ada juga ini makhluk hidup yang lain, misalnya dia ayam, atau mungkin dia si sapi dan sebagainya ya. Tetapi ini juga diperuntukkan bagi bentuk yang tidak hidup, seperti entah kursi, entah meja, entah motor dan sebagainya. Itu bisa dipergunakan juga dalam kata ganti. Oke, selanjutnya sebenarnya macam-macam dhamir atau kata ganti itu apa saja. Tentunya hal ini kalau kita berbicara tentang kata ganti itu membutuhkan waktu yang memang benar-benar khusus ya, dan banyak untuk menjelaskannya. Tetapi karena kita di sini adalah tingkat pemula, yang terpenting dari kita itu adalah kita bisa menentukan mana isim nakiro dan juga mana isim makrifat. Maka pada kali ini kita akan membahas tentang isim dhamir yang berbentuk bisa saja baris, munfasil, dan muttasil. Nah, untuk penjelasan istilah-istilah ini secara mendalam, kita nanti membutuhkan waktu khusus agar kita bisa memahami secara keseluruhan macam-macam dhamir ini. Untuk sementara, karena kita tujuannya ini adalah biar mengetahui makna isim nakirah dan makrifat secara umum, maka pada kali ini saya akan membahas yang penting kita tahu bahwa ini adalah isim dhamir seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya yaitu ada yang namanya dhamir baris munfasil. Ya. Sebenarnya di sini juga ada dhamir yang muttasil.
Nah, seperti itu. Tapi di sini kita tentukan saja bahwa domir-domir ini itu adalah domir yang wujud dan tampak, dan kita biasanya tahu posisinya dia di mana. Oke, yang pertama yaitu kita bertemu dengan ini domir-domir munfasil, ya, domir-domir yang terpisah dan juga sudah jelas. Terpisah ini apa? Terpisah ini maksudnya bahwa kata ganti orang itu tidak mengikuti ataupun tidak include di dalam sebuah kata yang lain, ya, karena ada domir itu ikut dengan lafadz yang lain, ya, misalnya lafadz yang berupa fiil ya'malu. Nah, ya'malu ini adalah domir yang mengandung ada kandungannya di dalam sebuah fiil tadi yang berbentuk domir, ya. Ya'malu itu mengandung domir huwa atau dia, artinya dia tidak terlihat. Ketika kita mengidentifikasi sebuah lafadz yang berbentuk domir, maka dan kita belum mengetahui tentang domir secara keseluruhan atau domir yang tersembunyi, maka kita akan kesulitan untuk menentukan itu. Nah, maka dari itu di sini tentunya saya hanya ingin untuk sementara, karena perlu penjelasan lebih lanjut mengenai isim domir. Untuk sementara kita mengetahui sesuatu yang tampak, kita mengetahui domir-domir yang tampak, yang jelas, sehingga kita bisa menentukan bahwa oh, itu ternyata domir, isim domir yang menunjukkan isim ma'rifat, ya, di luar dari isim nakiro. Oke, ketika kita mengetahui lafadz huwa, ya, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, anna, nahnu, ini semua menunjukkan isim domir yang terpisah dan juga yang baris yang jelas. Oke, nah, adapun bentuk lain daripada huwa, huma, hum ini, ketika kita mengidentifikasi sebuah kata, maka kita menemukan ini juga. Ada hu, huma, hum, ha, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, iya, ya, iya. Nah, biasanya itu dicontohkan di dalam bentuk seperti ini: kolamuhu, kolamuhuma, kolamuha, kolamuhunna, kolamuka, dan sebagainya, ya. Nah, ada kemungkinan juga khusus yang hu ini dia terkadang harokatnya yaitu kasroh, hi, ya, kolamihi, kitabihi. Nah, itu sangat banyak sekali termaktub di bacaan-bacaan Arab ataupun di dalam Al-Quran, ya, sangat banyak sekali. Maka dari itu dari tanda-tanda ini tentunya kita akan bisa mengidentifikasi, oh, ini ternyata dia termasuk isim ma'rifat yang berbentuk domir. Ada juga yang nakiroh, ya kan, selain nakiroh, oh, ini ma'rifat bentuknya domir. Ada ma'rifat kemarin bentuknya yang ada tandanya alif lam, ada yang bentuknya nanti isim alam, ada yang bentuknya yaitu isim isyarah, ada bentuknya isim mausul, dan sebagainya, ya. Nah, jadi kita akan mengetahui dari situ dalam bentuk yang tampak, ya. Sebenarnya ada domir yang tidak tampak seperti yang saya jelaskan tadi, karena domir yang tampak itu include di dalam sebuah fiil, ya. Jadi di sini sebenarnya saya tidak berbicara tentang domir munfasil saja, tetapi saya juga berbicara dengan domir mutasil. Karena apa? Nah, seperti ini, ya, lafadz ini itu termasuk dia mutasil. Mutasil itu artinya sambung, ya, dia nampak tapi sambung dia. Seperti kolamuhu ini sambung dengan lafadz kolamun, kolamuhum sambung dengan lafadz kolamun juga, kolamukum sambung, aslinya adalah hanya kum ini, tapi itu disambungkan dengan lafadz yang lainnya. Adapun huwa, huma ini tidak bisa sambung dengan lafadz yang lain. Kita nggak bisa ngomong kolamu huwa, itu tidak bisa, ya. Kalau huma sama hum ini sudah berubah seperti ini. Nah, kalau hiya, kolamu hiya, itu juga tidak bisa, ya. Nah, jadi khusus lafadz yang ini itu berdiri sendiri dia. Khusus lafadz yang ini, ya, ini
dia berdiri sendiri. Adapun yang ini dia nyambung ke lafadz yang lainnya. Artinya saya tidak bicara dhamir munfasil saja yang itu ini, tetapi ada dhamir muttasil juga yang ikut di sini. Oke, seperti itu ya. Kita contohkan, huwa thalibun, dia laki-laki seorang pelajar. Ini ketemu kita dhamir munfasil atau dhamir baris, atau kita sebut dengan dhamir gitu saja yang menunjukkan kemakrifatan. Dan juga di sini anta nasyitun. Oh, ini adalah dhamir muttasil, bentuknya adalah ini adalah isim ma'rifat, bentuknya adalah dhamir muttasil. Dan juga lafadz hiya ini menunjukkan makrifat ya, jelas, kejelasan dengan memakai model dhamir. Seperti itu juga ini ya, kalau kita menemukannya seperti ini, kolamuhu ada kemungkinan bisa dibaca hi juga, itu kolamuha, kolamukum, kolamuki dan sebagainya ya. Ketika kita bertemu di huruf-huruf akhir ini, maka itu termasuk isim dhamir. Oke, kita coba untuk masuk di contoh-contoh dalam ayat ya. Alladzina ini kemarin sudah kita ketahui dia isim ma'rifat yang bentuknya adalah isim mausul. Yastahibbuna, kita kemarin belum belajar ini, tetapi kita sedikit mengetahui tandanya, itu yaitu dia fi'il karena ketemu dengan ya. Nah, di dalam sinilah itu sebenarnya ada dhamir muttasil yang mustatir ya, dhamir muttasil yang sembunyi di sini di dalam huruf ya ini ya. Nah, tapi itu akan kita bahas nanti. Jadi pada fi'il, dan juga akan saya sambung dengan dhamir kembali, tapi dhamirnya yang mustatir, yang sampingnya tadi ini yang dhamir. Nah, ini yang dhamir mustatir ini. Tapi itu nanti ketika sudah terhubung dengan fi'il. Oke, selanjutnya di mana lagi kita menemukan dhamir? Oh, ini ya, baghunaha. Ini adalah dhamir juga yang menunjukkan kemakrifatan, sudah ada kejelasan iya kembalinya. Oke, lanjut, apalagi di sini soalnya huwa. Nah, ini juga isim dhamir, dia makrifat. Alladzi isim makrifat, kemarin adalah isim mausul. Anzala kita belum ketahui, anggap saja seperti itu. Alaika, nah, ini ada dhamir juga ka. Oke, ala itu huruf. Alkitabah ini isim makrifat dengan tandanya alif lam. Minhu ini termasuk isim makrifat. Ayatul muhtamadun kita kemarin sudah belajar, ini isim makrifat dengan tanda tanwin ya. Hunna ini isim dhamir, isim makrifat yang bentuknya isim dhamir. Alkitab ini adalah isim makrifat karena ada alif lam. Mutasyabihatun ini seperti itu. Selanjutnya yaitu fa'ammal ladzina fi qulubihim, him ini adalah isim dhamir. Adapun fi itu adalah huruf jar. Terus kulubi apa? Kulubi kita ketahui bahwa setelah huruf jar itu pasti isim ya, jadi ini pasti isim. Karena apa? Huruf jar itu hanya bisa memasuki fi isim, tidak bisa memasuki fi'il. Kama tasyabaha wabtigha ta'wilihi. Nah, ini ada bentuk yang lain karena adanya perubahan i'rab di sana, karena perubahan tarkib juga, karena dia kemasukan huruf jar. Wama ya, atau kalau enggak kemasukan huruf jar, dia posisinya sebagai mudhof ilaih, tapi itu belum kita bahas. Terus takwiluhu, oke, kita ketemu illallahu warrasikhuna fil ilmi yaquluna amana bihi. Nah, ini ya ada huruf jar bi dengan hi, yaitu isim ma'rifat. Bi kemarin namanya huruf ma'ani. Oke. Wa ma yadzakaru illa ulul albab. Oke, untuk belajar lebih dalam silahkan kalian membuka ayat Al-Quran dan juga tentukan isim dhamir, isim ma'rifat, isim nakirah yang bentuknya isim dhamir, dhamirnya yang muttasil atau dhamir yang mufasil, itu bisa kalian pelajari. Sepertinya itu saja bisa saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat.
materi yang sedikit ini. Semoga saya insya Allah rutin untuk mengupload materi-materi yang berhubungan dengan bahasa Arab, walaupun masih sederhana, artinya setidaknya ini memberikan gambaran tentang pembelajaran bahasa Arab yang bersifat dasar. Nah, yang belum tahu apa-apa tentang bahasa Arab, tentunya semoga hal ini dapat bermanfaat. Oke, marilah kita tutup sesi kita pada kali ini dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Syukran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.